Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Muhammad Rifki Rahman, and I want to present a structure of poem, a title about In Gaza Children by Michael Rosen. Pertama-tama kita akan mengenal autornya dulu yang bernama Michael Wayne Rosen. Ia juga sebagai penulis dan penyair anak-anak. Beliau dikenal luas lewat karya anak-anak seperti We're Going on Bear Hunt yang dirilis pada tahun 1989, diilustrasikan oleh Helen Oxenbury yang menjadikan klasik dunia anak-anak. Namun selain karya anak-anak, ia juga menulis banyak puisi sosial dan politik yang penuh empati terhadap kaum tertindas. Yang kedua, ia juga sebagai penyiar dan edukator. Pernah bekerja di BBC Radio 4 sebagai penyiar program sastra, dan juga aktif sebagai dosen di Goldsmith University of London, mengajar bidang sastra, anak-anak dan puisi. Yang ketiga ialah dia juga aktivis kemanusiaan dan politik. Beliau juga dikenal vokal menentang perang, rasisme, dan penindasan terutama terhadap rakyat Palestina. Ia sering berpartisipasi dalam demonstrasi damai dan menulis puisi protes yang menggugah seperti yang judul tersebut, yaitu In Gaza Children yang diterbitkan pada tahun 2009 yang ia bacakan saat aksi Stop the Message. Oke, selanjutnya isi konteks dari poem ini. Isi dari puisi ini ditulis untuk menggambarkan penderitaan dan kesedihan anak-anak di Gaza yang hidup di tengah perang. Melalui puisinya, Rosen menunjukkan bagaimana perang menghancurkan kehidupan sehari-hari, termasuk rumah, rasa aman, dan kebahagiaan masa kecil. Selain itu, puisi ini juga berfungsi sebagai seruan kesadaran, yaitu awareness kepada pembaca tentang dampak konflik terhadap warga sipil, terutama anak-anak yang menjadi korban tak bersalah. Poem In Gaza Children juga merupakan bentuk protes terhadap kekerasan dan ketidakadilan. Melalui poemnya, Rosen ingin menyampaikan pesan bahwa setiap orang berhak hidup. Next ialah element of the poem. Bagian ini adalah bagian yang penting-penting yang membuat sebuah poem, baik dari segi bentuk fisik maupun isi dan makna. Unsur-unsur ini membantu penyair menyampaikan emosi dan keindahan bahasa dalam puisi. Secara umum, elemen poem dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu yang pertama, physical structure. Elemen ini berhubungan dengan bentuk dan susunan luar dari puisi, bagaimana puisi ditulis, dibagi, dan disusun secara visual. Yang di bawahnya ialah form. Poem menggunakan free verse artinya tidak memiliki pola irma, rhyme scheme, yang artinya ialah poem In Gaza Children in Gaza ini tidak memiliki pola rima dan tidak mengikuti irama meter tertentu. Ini membuat penyair bisa menulis dengan lebih bebas untuk mengekspresikan emosi secara alami. Yang berikutnya ialah stanza bait. Terdiri dari beberapa bait pendek, masing-masing sekitar 4 atau sampai 6 baris. Bait yang pendek membantu penyair menyampaikan emosi secara kuat dan langsung tanpa bertele-tele. Berikutnya ialah lines. Pendek dan langsung menekankan emosi yang kuat seperti kesedihan, ketakutan, atau kemarahan. Setiap baris berdiri dengan makna yang dalam. Yang terakhir ialah tone. Suasananya sedih, serius, dan reflektif, dengan tanda kurung merenung. Ini menggambarkan suasana batin penyair yang ingin menunjukkan penderitaan dan kenyataan pahit dalam poem. Kesimpulannya ialah physical structure ini membuat poem ini terasa sederhana tetapi emosional karena bentuk bebas dan baris pendek
memperkuat makna kesedihan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, yang kedua ialah acoustic elements, sound. Bagian ini berkaitan dengan bagaimana poem terdengar ketika dibaca, termasuk pengulangan bunyi, irama, dan efek suara yang menambah makna. Di bawahnya juga ada beberapa bagian tertentu. Yang pertama ialah repetition. Kalimat seperti, contohnya, you learn, diulang untuk menekankan pelajaran keras yang dialami anak-anak dalam perang. Pengulangan ini menciptakan kesan mendalam dan ritme emosional. Yang kedua ialah alliteration. Pengulangan bunyi konsonan di awal kata, seperti contoh, blanket is smoke and breakfast is dirt. Bunyi B menambah ritme dan memperkuat suasana suram. Yang ketiga ialah rhyme. Rima ini digunakan sedikit dengan tanda kurung minimal rhyme, agar puisi terdengar lebih realistis dan emosional, bukan seperti lagu yang indah, melainkan seperti teriakan minta tolong atau kesedihan yang nyata. Yang terakhir ialah pause and rhythm. Baris-baris pendek menciptakan irama lambat dan berat, seolah meniru suasana ketakutan, kesedihan, dan penderitaan. Ritme ini membantu pembaca merasa emosi yang sama seperti penyair. Jadi kesimpulan dari acoustic elements ini ialah membuat poem terasa hidup dan emosional. Oke, slide selanjutnya ialah language elements. Language element yaitu unsur-unsur bahasa yang digunakan penyair dalam membangun puisi. Artinya bagian ini menjelaskan bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan makna dan emosi dalam puisi, meliputi hal-hal berikut. Pertama ialah diction. Bahasa yang digunakan sederhana, langsung, dan seperti anak-anak, tetapi tetap kuat dan bermakna dalam. Gaya ini mencerminkan sudut pandang anak-anak yang polos namun menggambarkan penderitaan yang berat. Kedua ialah imagery. Imagery adalah menggunakan gambaran visual yang kuat seperti blanket is smoke, clothes turn red. Citraan ini membantu pembaca membayangkan kehancuran akibat perang dengan jelas. Yang ketiga ialah metaphors. Contoh metaphors yang digunakan seperti kata-kata tersebut, the sky kills, yang artinya melambangkan bom atau serangan udara. The night is a gun, menggambarkan bahaya dan ketakutan. Metafora ini memberi makna simbolis tentang kekerasan perang. Yang terakhir ialah kontras. Kontras ialah seperti kata-kata tersebut, benda everyday objects, blankets, toys, bread are turned into symbols of war and death, yang artinya menunjukkan bagaimana hal yang seharusnya melindungi dan menenangkan malah berubah menjadi ancaman. Yang terakhir ialah meaning of them. Jadi meaning of them ini adalah bagian yang berfokus pada pesan, ide, dan tujuan di balik puisi. Apa yang sebenarnya ingin dikatakan si penyair. Dalam poem In Gaza Children karya Mark Ronson, tema utamanya adalah kehilangan kepolosan dan penderitaan anak-anak akibat perang. Maknanya mengajak pembaca untuk merasakan empati, menghargai hak hidup anak-anak, dan menolak kekerasan. Seperti yang di bawah ini ialah satu main theme. Kehilangan kepolosan. Dari kata tersebut ialah seperti the loss of innocence and suffering of children in war, yang artinya tema utama puisi ini adalah kehilangan kepolosan dan penderitaan anak-anak akibat perang. Poem ini menggambarkan bagaimana perang menghancurkan masa kecil, kebahagiaan, dan kehidupan normal anak-anak di Gaza tersebut. Mereka tidak lagi bisa hidup dengan aman atau bermain bebas, justru dipaksa menghadapi kekerasan dan kematian dalam kehidupan mereka. Yang kedua, substance, violence and fear. Hopeless
and loss, human right and peace. Jadi makna ini adalah tambahan yang mendukung tema utama ialah violence and fear, menggambarkan suasana mencengkam akibat perang, hopelessness and loss, menunjukkan rasa putus asa dan kehilangan keluarga atau rumah. Human rights and peace adalah menyuarakan kebutuhan akan keadilan dan perdamaian bagi semua orang, khususnya anak-anak di sana. Yang berikutnya ialah the message. Seperti kata-kata tersebut, every human, especially children, has the right to live, to feel safe, and not dead. Makna ini adalah pesan moral dari POM bahwa setiap manusia, terutama anak-anak, berhak hidup, merasa aman, dan tidak mati akibat perang. POM ini menegaskan pentingnya hak hidup dan keamanan sebagai hak dasar manusia. Yang terakhir adalah the last line, call up for humanity. Dengan kata POM ini, the land is for all, you have the right to be not dead. Yang artinya baris terakhir menjadi seruan kemanusiaan dan perdamaian. Dan terakhir, saya akan membacakan POM ini. In Gaza, children, you learn that the sky kills, and that house hurt. You learn that your blanket is smoke, and breakfast is dirt. You learn that cars do somersaults, clothes turn red, friends become statues, baker don't sell bread. You learn that the night is a gun, that toys burns, bread can't stop, it could be your turn. You learn if they send you fire, they can't guess. Not just the soldier dies, it's you and the rest. Nowhere to run, nowhere to go, nowhere to hide. In the home you know, you learn that that isn't life. The air isn't breath. The land is for all. You have the right to be not dead. The land is for fall. You have